Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nurul Saputri dengan NIM 206501112. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem informasi. Sebelum kita membahas bahasa yang digunakan, pertama kita harus tahu dulu apa sih bahasa pemrograman itu. Bahasa pemrograman adalah bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin, biasanya berupa mesin komputer, sehingga dapat digunakan untuk memberitahu komputer tentang apa yang harus dilakukan. Komputer ini pasti berpikir dalam biner, string 1 dan 0. Bahasa pemrograman memungkinkan kita menerjemahkan angka 1 dan 0 menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan ditulis oleh manusia. Selanjutnya, bahasa pemrograman ini memiliki 6 macam bahasa yang sering digunakan. Yang pertama, bahasa pemrograman C++, Java, Python, PHP, C, dan JavaScript. Dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 6 macam bahasa pemrograman ini, yaitu bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++. Apa itu bahasa pemrograman C++? Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa yang digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Misalnya, aplikasi pengolah gambar, software gadget, game, hingga sistem operasi baru. Bahasa ini bahkan dikembangkan dari bahasa pemrograman C. Tak heran kalau dua bahasa ini memiliki sintaks dan struktur kode yang sama. Sekarang kita masuk ke konsep dasar. Sebelum kita mempelajari bahasa pemrograman C++ ini, kita harus mengetahui dulu konsep dasar awal yang harus kita pelajari. Nah, konsep dasarnya ini ada 5, yaitu pertama variabel, kontrol struktur, data struktur, sintaks, dan tool. Nah, kita akan membahas satu-satu konsep dasarnya. Yang pertama kita akan membahas variabel. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Artinya, variabel akan menunjukkan suatu lokasi yang ada di memori komputer atau RAM. Jadi, saat Anda membuat satu variabel, akan ada satu slot memori lagi untuk menampung nilai tersebut. Selanjutnya, konsep dasar yang kedua, kontrol struktur. Kontrol struktur adalah konsep dasar untuk menentukan keputusan dalam setiap baris pembacaan kode atau kode flow. Kontrol struktur akan membantu kompiler menetapkan keputusan apakah penyeleksian atau perulangan ini akan dipecahkan atau dilewati. Selain memiliki kontrol struktur untuk penyeleksian, bahasa C++ juga memiliki kontrol struktur untuk pengulangan atau loops, yaitu while do, dan for. Konsep dasar yang ketiga adalah data struktur. Data struktur adalah fitur yang berfungsi untuk membuat deklarasi berisi kelompok variabel dengan tipe data berbeda. Data struktur memiliki statement struct. Dengan fitur ini dapat membuat tipe struktur yang mendirikan suatu objek. Ini adalah data struktur bahasa pemrograman C++. Yang pertama, struct atau identitas dari struktur yang akan dibuat. Kedua, variabel, sepasang kurung kurawal yang mengelompokkan semua variabel. Yang ketiga, objek, deklarasi yang menggunakan struktur menjadi tipe data. Sintaks adalah aturan penulisan kode untuk membuat sebuah program atau aplikasi. Sintaks meliputi sebuah layout, ekspresi, dan simbol. Perlu memastikan sintaks yang digunakan ini tepat untuk mencegah terjadinya error pada program yang dibuat. Bahasa pemrograman C++ ini memiliki 3 sintaks dasar, yaitu include, using namespace std, dan fungsi main. Konsep dasar yang terakhir adalah tools. Dalam penulisan kode C++, diperlukan editor sebagai tool untuk menuliskan kode pemrograman dan kompiler untuk menerjemahkan perintah ke dalam komputer. Namun dengan Integrated Development Environment atau IDE, dapat bekerja lebih efektif karena terdapat editor dan kompiler dalam satu aplikasi. Bahasa pemrograman C++ memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama, portable. Artinya bisa melakukan coding
lalu melakukan compile pada sistem operasi yang berbeda-beda. Yang kedua, object oriented. Artinya, data dan function disatukan dalam kelas dan objek untuk bekerja sama memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, mudah mengatur memori. Dengan pengaturan ini, dapat lebih mudah mendapatkan memori tambahan saat program berjalan. Yang keempat, memiliki stabilitas yang baik. Program yang dibuat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Bisa membuat program sederhana yang kecil sebelum mengembangkannya menjadi aplikasi yang lebih besar. Dan yang terakhir, eksekusinya lebih cepat. C++ mampu membuat eksekusi kode bisa berjalan lebih cepat di komputer karena minim jeda waktu saat interpretasi kode yang dilakukan. Kelebihan bahasa pemrograman C++ ini cukup banyak ya. Yang pertama, bahasa C++ tersedia di hampir semua jenis komputer. Dan yang kedua, lebih cepat dalam hal eksekusi program. Ketiga, memungkinkan pembuatan aplikasi makro dikarenakan dukungan pustaka fungsi dan kelas yang banyak. Keempat, termasuk bahasa pemrograman yang terstruktur sehingga akan lebih mendukung OOP atau Object Oriented Programming. Kelima, untuk programmer baru akan lebih mudah menghafal kata-kata kunci C++ sebab hanya terdapat 48 kata kunci saja. Dan terakhir, bersifat portabel dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Selanjutnya, kekurangan bahasa pemrograman C++. Sebenarnya kekurangan pemrograman C++ ini cukup banyak ya, tapi kita ambil saja setengah saja. Yang pertama, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang digunakan. Kedua, bagi pemula, pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OOP. Ketiga, bahasa pemrograman C++ tidaklah murni menggunakan OOP. Jadi ketika mengajarkan konsep OOP menjadi kurang pas, karena sebenarnya kaidah-kaidah OOP ini dapat dilanggar. Keempat, bahasa C++ bersifat case sensitif, sehingga huruf besar dan kecil tidak dianggap sama atau berbeda. Dan terakhir, adanya pointer, variabel global, dan lain-lain adalah alasan utama di balik masalah keamanan yang tidak aman. Faktor-faktor ini berarti mungkin untuk merusak seluruh program hanya dengan menggunakan bagian dari memori sebagai jenis yang salah yang membuat C++ menjadi tidak aman. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ulasan ini adalah bahasa pemrograman C++ ini merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Baiklah, cukup sampai di sini ulasan kali ini. Semoga ulasan yang saya berikan dapat dimengerti, baik untuk ibu dosen dan teman-teman saya sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.